Coba kita dengar pernyataan Zuma yang tidak paham tentang iman Kristen, perkataannya pun penuh perkataan yang negatif dalam diskusinya ini. Tetapi, sebentar kita akan menjawab kesalahpahaman-kesalahpahaman Muslim seperti Zuma, mengenai iman Kristen. Untuk itu kita perlu mendengarkan kesalahpahaman rombongan Zuma ini. Kemudian menanggapinya, diharapkan kita yang mendengar kesalahpahaman Zuma dapat ditolong melalui tanggapan yang akan diberikan sebentar. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu semua kesalahpahaman dan ejekannya kepada kekristenan. Begini, untuk teman-teman Kristen, kalau ada yang mau menanggapi, ya yang penting jangan dua-duanya ngomong, gantian ya. Ya Adu, diam dulu kau. Lanjut, Ardian, lanjut. Bro Kristen izin ya nambahin ya gua ya. Oke. Ajaran Kristen pagan. Sekarang saya tanya sama Zuma. Ajaran lu sebagai Muslim lu pagan bukan? Enggak. Ya. Kami enggak pagan. Pagan itu penyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Kemana? Oke. Sembayangmu hadapnya kemana? Sembayang lu hadapnya ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Oh, batu hitam itu berarti ya? Iya, kami menghadap ke sana. Kenapa? Kenapa emang? Ayo. Nanti kami ibadah dalam prosesi ibadah kami menghadap ke Ka'bah sebagai satu arah ibadah. Apa masalahnya? Iya. Berarti yang pagan lu berarti. Kenapa pagan? Engkau menyembah, sujud menyembah kepada batu hitam. Oh, Anda salah. Itu arah ibadah. Iya kan? Itu arah ibadah. Lu bilang Kristen pagan, ya kan ya? Ya, karena menyembah manusia, menyembah roh. Nah, sekarang saya balik. Sekarang saya balik. Yang real, yang sujud menyembah ke arah menyembah. Ya, ke arah seperti yang kau bilang, ya kan ya? Berarti yang pagan siapa, Bray? Kristen lah, menyembah manusia, menyembah roh. Udah jelas ya. Lu tadi sebutin ke arah kiblat sesuai katamu. Kiblat ke arah kemana, kepada siapa, subjeknya, objeknya jelas. Udah clear. Sekarang saya tanya. That's clear, man. Ketika Anda lu bilang sabar. Oke, saya sudah paham itu. Sekarang ketika Anda mendasari itu, kemudian menuduh kami pagan, setiap Anda ibadah, Anda menghadap ke batu sakarnya pendeta yang ada di depan saudara. Bolehkah saya mengatakan bahwa Anda menyembah batu sakarnya pendeta? Anda menghadap ke pendeta kan setiap hari Minggu? Anda berdoa menghadap ke pendeta. Anda berdoa menghadap ke pendeta setiap hari Minggu. Jangan Anda memperbodoh diri. Anda memaknai kami menghadap ke Ka'bah, menyembah Ka'bah. Anda memaknai seperti itu. Setiap hari Minggu pendeta di depan Anda menghadap ke pendeta. Punya tai di perut, punya pantat, punya biji sakar, dan Anda beribadah mengatakan menghadap ke sana. Belum pernah saya melihat gereja jemaatnya menghadap ke samping, pendetanya di samping. Belum pernah. Di belakang gereja juga ada rumah penduduk. Di rumah penduduk itu ada rumah sekolah, ada kantor-kantor, ada toilet. Anda menghadap ke situ, nyembah toilet rupanya. Pak Yadu, kalau tidak mau seperti si Ardian, izin masuk jemaah. Iya, bentar Pak Yadu, kalau tidak mau seperti si Ardian, saya buang ke tong sampah. Jangan kayak gitu ya, tetap kondusif. Lanjut ya, Adu, silakan lanjut. Assalamualaikum. Sebenarnya begini. Silakan. Kasih data dulu beliau ini. Oke, izin masuk ya. Menyempurnakan sebentar. Bang Yauduhu, sebentar. Tadi ada tuduhan menyembah ke arah atau sujud ke arah batu itu sebuah pagan ya. Jadi kalau ada ilmunya aja sedikit, kalau kita Google aja Yahudi berdoa. Yahudi ini mereka keturunan nenek moyang Yosua. Mereka ini punya arah kiblat untuk berdoa. Ini dari nenek moyang mereka
memang kalau mereka berdoa, walau mereka nggak ada di Yerusalem, mereka akan berdoa ke arah tanah suci. Iya. Nah, sampai jilat-jilat, cium-cium juga. Saking mereka, memang ini ciri-ciri samawi. Ciri-ciri perintah Tuhannya itu memang kalau berdoa itu mentauhidkan arahnya juga. Nah, yang doanya nggak ada arah itu pagan. Silakan. Apa Bang Jibril, apa? Disambung, silakan. Siap, Bang Jibril, Masya Allah. Gurunda izin sebentar. Abang Buset, selamat siang. Abang Buset, pasienku yang terkasih. Bang Buset, buka mute-nya Bang. Boleh izin masuk? Bentar, iya saya sapa dulu bentar, sabar. Ini saudara Anda nih, Bang Buset dari Kristen. Silakan Abang Buset dibuka mute-nya Bang. Iya, selamat siang, Abang Buya. Oke, selamat siang. Aduh, Abang Buset noise ya. Nyimak dulu ya. Paya adu dulu. Nyimak dulu abangku. Lanjut Paya adu. Oke, yang saya mau katakan tadi ya tentang pertanyaan saya ya tentang satu dalam kesatuan. Jadi saya tidak mau bahas tentang yang tadi terakhir. Ya, saya mau fokus di situ. Jadi Zuma tadi menarasikan ya bahwa ya di dalam dirinya itu adalah satu. Tetapi jawabannya dia percaya bahwa ada tubuh, ada roh di dalam dirinya, walaupun dia tidak mengatakan bahwa ada jiwa, tetapi dia itu dua kotomi dan bukan trikotomi. Jadi dia hanya percaya dua itu, dia tidak percaya ada jiwa. Tetapi mau dia percaya atau tidak, tetapi di dalam dirinya itu ada roh. Artinya bahwa di dalam diri Anda itu adalah satu dalam kesatuan. Gitu cara memahami. Jangan mengatakan bahwa Anda itu satu tetapi tidak memahami apa arti satu itu. Itu yang saya maksud juga. Silakan. Oke. Saya tanya sama saudara, boleh ndak disebut manusia kalau manusia itu tanpa anus? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti juga bagian dari manusia itu kan? Itu adalah bagian dari manusia, betul. Bagus. Oke. Nah sekarang Silakan. kalau Anda berbicara roh, jasad, kemudian dengan jiwa, di mana duduk? Jiwa, jasad, atau di roh? Itu adalah kebutuhan jasmani. Mulai robek tubuh. Mulut. Otak mulai pecah. Ya iya kan. Itu adalah kebutuhan. Anda itu makan apa? Karena itu kebutuhan tubuh. Itu bagian atau kebutuhan? Tubuh. Itu bagian atau kebutuhan? Bagian di dalam diri Anda. Bagus. Bagian di dalam diri Anda. Oke. Anda masih ingin mengatakan bahwa manusia hanya trinitas, 3 bagian? Betul. 3 atau 4 nih untuk sementara? Satu dalam kesatuan. Iya, berarti Iya kan? Satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan. Begini. Berarti bukan trinitas kan? Iya. Bukan trinitas. Satu. Ya bisa dikatakan begitu. Apa itu? Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan gimana? Satu dalam kesatuan. Manusia itu satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan, Iya, itu termasuk manusia. kotoran. Iya. Termasuk kotorannya juga. Itu bagian dari tubuh. Itu jasmani, itu kalau kebutuhan ada. Karena manusia itu memerlukan, ya, memerlukan makan dan minum. Baik. Ya. Baik. Oke. Sekarang analogi Anda ini Anda bawa kepada Tuhannya alam semesta. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah Tuhan itu punya daging? Tuhan tidak pernah mengatakan dirinya punya daging, tapi dia firman menjadi daging ya bisa. Tanda enggak? Pada saat kemudian Tuhan belum punya daging. Menurut konsep Anda nih, Tuhan di situ bentuk apa? Ketika belum daging. Roh. Roh tanpa daging. Apa namanya? Makhluk gaib. Berarti Anda menyembah makhluk. Roh.
Roh, ya, roh. Anda menyembah makhluk. Roh. Anda menyembah makhluk. Roh makhluk gaib itu kan bisa dikatakan roh juga. Iya, bisa. Roh makhluk gaib itu bisa juga dikatakan roh. Iya, betul. Berarti Anda adalah pagan karena menyembah roh. Jadi begini coba ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana yang disebut konfirmasi dulu ya, konfirmasi dulu. Benar, berarti pagan ya, udah iblis fix ya. Jangan di mute ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana itu Tuhan dan mana itu iblis, sehingga Anda menyatakan makhluk gaib itu adalah iblis atau roh halus. Ya, jadi Anda menyimpulkan, jadi Anda tidak bisa membedakan. Roh itu makhluk halus. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Berarti Anda ini penyembah makhluk halus, betul? Animisme. Penyembah roh, ya. Yang tidak memiliki daging. Ya, itu namanya animisme, penyembah roh. Tuhanmu itu seperti apa? Jelaskan. Tuhanmu itu seperti apa? Tuhanmu seperti wujudnya apa? Tidak bisa dijelaskan karena dia bukan makhluk. Nah, jadi artinya Tuhanmu tidak bisa dijelaskan, artinya tidak masuk di dalam akal. Kenapa nggak masuk dalam akal? Kenapa nggak bisa masuk dalam akal? Artinya Anda mempertuhankan yang tidak Anda ketahui, yang tidak mengetahui kuasanya. Betul nggak? Sabar dulu. Maksud pengetahuan Anda itu apa? Anda menyembah sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya kata ketahui berasal dari kata tahu. Maksudnya apa? Ya, yang saya mau katakan, Anda itu menyembah Tuhan yang tidak diketahui kuasanya, yang tidak bisa diketahui keberadaannya. Maksudnya Tuhan yang tidak diketahui itu maksudnya nggak tahu tangannya, kakinya gitu. Maksudnya keberadaannya, kuasanya itu. Alam semesta ini tadi Anda sampaikan, kesempurnaan jasad kita ini masih kurang. Loh, baru muncul abad ke-7. Loh, lucu ente. Lucu Anda. Iya, baru muncul abad ke-7. Udah diciptakan dunia baru muncul. Berarti Tuhanmu baru muncul abad pertama. Ketuhanan Kristen itu didasari dari kitab Perjanjian Lama, di mana itu adalah dasarnya. Sebelum Masehi berarti. Itu ya. Oh begitu. Itu berarti adalah bukan hanya dari abad pertama cuma, tapi dari itu mana? adalah sinkron atau berkesinambungan dari Perjanjian Lama. Itu Perjanjian Lama berarti 14 abad. Abad pertama. 14 abad sebelum abad pertama sebelum Masehi berarti. Nah, sebelumnya Tuhanmu apa? Tuhan itu tidak bisa diidentifikasi kapan dia ada, kapan dia mulai ada dan dunia itu. Tapi itu adalah menurut ya dikatakan 14 abad. Aduh, kamu jawab sendiri. Itu keberadaannya sudah ada. Itu loh. Jadi artinya ketuhanan kekristenan itu didasari dari Perjanjian Lama yang udah dulu sebelum Perjanjian Lama Tuhan itu ada atau tidak ada. Sedangkan Islam ya itu hanya pada abad ke-7. Mana kuasanya? Enggak, saya tanya dulu. Sebelum Tuhan menyatakan diri. Mute. Sabar. Sebelum Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, Tuhan itu bentuk apa? Roh. Mati ya? Ya, loh. Berdasarkan ya Yohanes mengatakan Tuhan berbentuk roh. Tuhan itulah roh, sembah dengan roh, menyembah dengan dalam roh kitab dan kebenaran. Itu kitab saudara. Itu. Nah, itulah Tuhan kami. Iya, saya tanya sama Tuhannya saudara. cuma zat. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu berbentuk roh, berarti Tuhan itu makhluk halus. Ya, roh yang tidak bisa memiliki daging, yang tidak memiliki ini.
Berarti benarlah tema ini kalau Kristen itu pagan karena penyembah roh-roh. Pagan itu seperti apa? Ya, Anda bisa membedakan enggak? Jadi menyembah artinya makhluk, begini Zuma. menyembah sesuatu di luar daripada Khalik pencipta. Kutanya samamu dulu. Bung, sabar. Di dalam kitabmu di Wahyu 5 nomor 6, di situ ada berapa roh Tuhanmu? Roh Tuhanmu di situ ada berapa roh? Satu dalam kesatuan. Dalam kesatuan. Baca kitab Wahyu nomor 6. Ada berapa roh Tuhanmu? Ya, satu dalam kesatuan. Enggak, baca dulu Wahyu 5 nomor 6. Ya silakan baca kalau mau kasih itu. Kenapa saya disuruh? Di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 diterangkan bahwa Tuhanmu yang berbentuk roh itu ada 7. Nah, berarti kamu ini 7 itu dari mana Zuma? Berarti kamu ini penyembah roh-roh. Karena lebih dari 1. Berarti bukan cuma 1 roh, 7 roh. Roh. Berarti penyembah roh-roh. Kalau penyembah roh itu animisme. Tahu nggak ketujuh itu Zuma? Agama pagan. Ketujuh itu. Nah, selesai kita. Itu adalah gambaran jemaat di Efesus. Udah, nggak ada isi. Zuma benar-benar tidak tahu apa-apa mengenai iman Kristen. Dari perkataannya kita bisa melihat isi kepala Zuma dan rombongannya. Untuk itu tadi saya telah mengumpulkan beberapa kesalahpahaman yang akan kita luruskan dengan kebenaran. Berikut kesalahpahamannya. Mengenai ibadah Kristen tidak memiliki kiblat atau mengarah ke suatu tempat. Dalam kekristenan, arah fisik dalam berdoa atau beribadah tidak dianggap penting, karena kekristenan lebih menekankan pada hubungan langsung dengan Tuhan yang tidak terikat oleh tempat atau arah tertentu. Ajaran ini muncul dari pengajaran Yesus dan pandangan para rasul dalam Perjanjian Baru, yang menekankan bahwa penyembahan kepada Tuhan haruslah dalam roh dan kebenaran. Yesus sendiri mengajarkan bahwa Allah adalah roh, dan bahwa orang-orang yang menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Ketika Yesus berbicara dengan wanita Samaria di Yohanes 4, dia menjelaskan bahwa waktu akan datang ketika penyembahan kepada Allah tidak akan dibatasi pada tempat tertentu, seperti di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, tetapi lebih kepada hati yang benar dan roh yang sejati. Hal ini menunjukkan bahwa tempat atau arah tidak menentukan validitas atau kekuatan doa. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, umat Kristen percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya. 1 Korintus 6 ayat 19. Dengan kehadiran Roh Kudus ini, setiap tempat menjadi layak untuk berdoa dan beribadah, tanpa batasan geografis. Oleh karena itu, dalam kekristenan, arah tidak menjadi pusat perhatian, tetapi lebih kepada kedekatan dengan Tuhan secara langsung melalui iman dan Roh Kudus. Namun, beberapa gereja tradisional memang memiliki tata ruang yang menghadap ke timur, sebagai simbol harapan akan kedatangan Kristus kedua kali. Tetapi ini hanyalah simbolis dan bukan kewajiban, sehingga gereja dan umat Kristen bebas berdoa di mana saja tanpa perlu menghadap ke arah tertentu. Mengenai roh yang disembah orang Kristen adalah makhluk. Berikut adalah beberapa poin yang perlu kita perhatikan. 1. Roh Kudus adalah Tuhan, bukan makhluk. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus tidak dianggap sebagai makhluk atau ciptaan, melainkan bagian dari esensi Tuhan yang satu. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, sejak penciptaan, menunjukkan bahwa Roh Kudus sudah ada sejak kekekalan, tidak diciptakan, dan berperan dalam penciptaan. 2. Keesaan dalam Trinitas, orang Kristen percaya bahwa Tuhan adalah satu esensi dalam 3 pribadi, Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas, memiliki esensi ilahi yang sama dengan Bapa dan Anak. Maka, Roh Kudus bukanlah makhluk atau ciptaan, melainkan Tuhan itu sendiri yang hadir dan bekerja di dalam dunia. 3. Alkitab menggambarkan Roh Kudus sebagai Tuhan. Beberapa ayat di Alkitab menyamakan Roh Kudus dengan Tuhan. Misalnya, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, ketika Ananias berbohong kepada Roh Kudus, Petrus mengatakan bahwa dia telah berbohong kepada Tuhan, yang mengonfirmasi bahwa Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. 4. Sifat kekal dan maha kuasa dari Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong dan Roh kebenaran yang akan menyertai para murid selama-lamanya. Keberadaan kekal dan perannya yang menyelamatkan menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan sekadar makhluk atau malaikat, melainkan bagian dari ketuhanan yang sama dengan Allah. 5.
Roh Kudus sebagai penghubung. Dalam tradisi Kristen, Roh Kudus berperan sebagai penghubung langsung antara Tuhan dan umat manusia, membantu orang percaya untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Penghubungan ini terjadi bukan melalui perantara makhluk atau ciptaan, tetapi melalui kehadiran Tuhan itu sendiri. Mengenai ketujuh roh Allah dalam Wahyu 5 ayat 6, ada frasa, 7 roh Allah, yang mungkin membingungkan bagi Muslim karena terdengar seolah-olah Kristen menyembah beberapa roh atau pribadi yang berbeda. Namun, dalam konteks Kristen, 7 roh Allah bukan berarti ada 7 roh kudus yang terpisah, melainkan adalah simbolisme yang mewakili satu roh kudus dengan kuasa dan sifat yang sempurna. Berikut adalah cara untuk menjelaskan konsep ini kepada Muslim. 1. Simbolisme angka 7 dalam Alkitab. Dalam Alkitab, angka 7 seringkali melambangkan kesempurnaan atau kepenuhan ilahi. Angka ini digunakan berulang kali untuk menggambarkan kepenuhan sifat Tuhan, misalnya dalam 7 hari penciptaan, 7 lampu pada kandil, dan banyak contoh lainnya. Ketika Wahyu 5 ayat 6 menyebut 7 roh Allah, itu bukan berarti ada 7 roh yang berbeda, melainkan menggambarkan Roh Kudus yang hadir secara penuh dan sempurna di seluruh dunia. 2. Satu roh dengan kehadiran dan kuasa sempurna. Dalam Wahyu 5 ayat 6, 7 roh Allah merujuk pada Roh Kudus yang memiliki mata yang melihat segala sesuatu dan mengawasi seluruh dunia. Ini adalah simbol kehadiran dan pengawasan Tuhan yang sempurna di seluruh ciptaan. Karena itu, 7 roh menggambarkan kemampuan Tuhan yang meliputi segalanya, bukan menunjukkan adanya roh-roh yang terpisah atau berbeda. 3. Peran Roh Kudus yang menyertai gereja dan dunia. Wahyu menggambarkan bahwa Roh Kudus hadir secara sempurna dan memiliki kuasa untuk bekerja di tengah dunia. Dalam Yesaya 11 ayat 2, misalnya, 7 aspek dari roh Allah disebutkan: kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan, yang juga mencerminkan kesempurnaan dan kelengkapan Roh Kudus dalam semua aspek ilahi. 4. Menggunakan konteks Wahyu secara keseluruhan, Wahyu adalah kitab profetis yang penuh dengan simbolisme untuk menggambarkan realitas rohani. Karena itu, 7 roh Allah adalah simbolisme khas dari kitab Wahyu yang menunjukkan kehadiran sempurna dari Roh Kudus, bukan jumlah atau entitas terpisah. Hal ini selaras dengan pemahaman Kristen bahwa Roh Kudus adalah satu dan tidak terbagi. 5. Kesatuan Roh Kudus dalam Trinitas. Dalam Kristen, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas, bersatu dengan Bapa dan Anak. Penggunaan angka 7 dalam Wahyu 5 ayat 6 memperkuat keesaan dan kepenuhan Roh Kudus dalam menjalankan kehendak Tuhan di dunia. Penafsiran ini bisa membantu Muslim memahami bahwa 7 roh bukanlah konsep politeistik atau pemujaan terhadap roh-roh yang berbeda, melainkan simbol kekuatan dan kesempurnaan Tuhan yang esa. Jika ada pernyataan Zuma yang membingungkan Anda, tuliskan di kolom komentar. Salam murid Kristus.